Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Sindik. Kali ini Ibu akan membahas modul ketiga, yaitu tentang Excel bagian ketiga. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang view option, sorting data, filtering data, kemudian membuat grafik, dan yang terakhir itu akan membahas tentang conditional formatting. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu view option. Perhatikan tabel ini. Ibu membuka file fungsi ya. Ini adalah satu file, misalnya kita sudah bekerja dengan banyak data ya dan banyak sheet. Nah, kita mau membandingkan beberapa data dalam file kita, file yang sama ya. Kita bisa membuka file yang aktif ini di jendela baru ya dengan klik view, kemudian kita klik new window. Nah, perhatikan di sini ini ada file fungsi yang terbuka dalam dua jendela ya. Nah, penampakannya seperti ini, salah satu saya kecilkan. Nah, ini kita bisa membandingkannya. Ini penampakan kalau kita pilih file new window. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau membuat file yang aktif ini dalam satu jendela, kita bisa pilih view ini ke arrange all. Nah, kita bisa pilih ini, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Ibu contohkan aja yang horizontal. Nah, ini nampak seperti ini. Kalau yang horizontal, kita membuka yang atas file fungsi ya, yang bawah juga bisa membuka file fungsi atau membuka file yang lain. Jadi kalau kita mau membandingkan atau mau mengedit atau apapun itu, kita bisa, kalau datanya sudah banyak, kita bisa menggunakan ini ya. Atau kalau misalnya kita mau bentuk ke arrange all kemudian ke vertikal, nah tampak seperti ini ya. Sehingga kalau datanya kita banyak, kita bisa membandingkannya atau kita bisa mengeditnya lebih mudah karena file yang sama ini terbuka dalam jendela-jendela yang baru gitu ya. Jadi kita juga bisa buka satu lagi misalnya ya. Nah, ini 3, kemudian kita arrange all. Nah ini ya. Jadi berapapun file yang aktif akan terbuka semua dalam satu tampilan ya. Ini fungsi dari arrange all. Ibu tutup. Nah, untuk split kita bisa coba ini split. Nah, split ini akan membagi lembar kerja kita dalam 4 wilayah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Nanti bisa kalian coba ya. Oke. Nah, ini tentang view option ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sorting data. Nah, perhatikan tabel ini. Ini Ibu mempunyai beberapa data di sini ya, data nilai siswa tiap mapel. Nah, dengan data yang sudah banyak ini ya, kita untuk melakukan pengurutan itu akan mengalami kesulitan. Namun dengan Excel ini kita dengan mudah bisa mengurutkan data-data ini. Nah, caranya ya, misalnya Ibu pengen mengurutkan dari siswa yang nilainya rata-ratanya tertinggi sampai yang terendah. Nah, caranya kita blok dulu file yang akan kita sorting. Nah, ini nomor urut nggak usah ya. Jadi ini ya datanya anak aja dari NISN, nama siswa ya, kemudian sampai nilai rata-rata siswa. Nah, ini kita blok semuanya ya. Kemudian kita klik data, kita pilih short. Nah, di sini perhatikan ini, Ibu mau mengurutkan nilai siswa dari yang nilai rata-ratanya paling tinggi. Nah, kita bisa klik yang short by ini di kolom, berarti rata-rata itu di kolom V. Nah, kita pilih kolom V. Oke. Nah, kemudian di order kita pilih dari terendah ke tertinggi atau dari tertinggi ke terendah. Nah, Ibu pilih yang dari tertinggi ke terendah, kita klik. Nah, ini ya. Nah, ini jadi sudah diurutkan oleh Excel ya, dari yang nilai rata-ratanya paling tinggi ke siswa yang nilai rata-ratanya paling rendah. Ya. Ini sudah urut. Kita bisa lihat, cek ya, paling tinggi 80 ya dengan jumlah nilai sekian. Nah, ini udah urut dari yang paling besar ke paling
kecil. Nah, kita cek paling rendah ternyata nilainya adalah 70. Tuh ya. Kita juga bisa mengurutkan, misalnya saya pengen mengurutkan data ini dari nama. Kita blok semuanya datanya. Ini harus kita blok biar nanti ketika kita sorting tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, kita sort. Nah, Ibu mau mengurutkan nama ini dari nama itu ada di kolom C, kita pilih kolomnya kolom C. Ya. Kemudian kita pilih ordernya dari huruf A sampai huruf Z atau dari Z ke A. Ibu milih misalnya dari A to Z. Nah, bisa kalian perhatikan ini ya. Namanya udah urut dari A, D, F dan sebagainya. Sampai terakhir itu adalah huruf Y. Nah, ini adalah cara sorting sehingga kalian bisa mensorting data apapun ya. Kalau kalian mau mengurutkan data, kalian bisa menggunakan ribbon data kemudian pilih sort. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang filtering data. Nah, jika data kita sudah banyak seperti ini, kadang-kadang kita mengalami kesulitan ketika ingin menemukan atau mencari informasi tertentu. Nah, kita bisa menggunakan fitur filter. Caranya, kita blok judul-judul kolomnya, kemudian kita klik data, di ribbon data kita pilih filter. Nah, perhatikan di sini sudah muncul tanda panah. Nah, contoh penggunaannya sebagai berikut. Nah, misalnya Ibu pengen tahu nilai fisika siswa, kita klik aja di sini. Yang select all kita hilangkan centangannya dulu. Nah, kita pilih, misalnya kita mau mencari siswa yang nilainya 44. Kita klik OK. Nah, ini ternyata ya ada satu anak yang nilai fisikanya 44. Kita kembalikan. Centang lagi select all-nya. Nah, kalau misalnya Ibu mau mencari siswa yang nilai rata-ratanya di sini 80 misalnya. Kita cek. Oke. Oh, ternyata ada 3 siswa yang nilainya 80. Gitu ya contoh penggunaannya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, untuk mengembalikannya, kalau kalian nggak menggunakan menu filter ini, kalian klik lagi filter. Nah, ini akan kembali seperti semula. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang grafik dan diagram ya. Memang tidak mudah menafsirkan data pada lembar kerja Excel, sehingga grafik atau diagram merupakan pilihan yang baik untuk memvisualisasikan data lembar kerja kita. Nah, ini ada beberapa macam grafik yang dapat kita pilih nanti di Excel, yaitu ada grafik kolom, grafik garis, grafik pie, diagram batang. Ini hampir sama, kalau yang grafik kolom itu bentuknya vertikal, yang diagram batang bentuknya horizontal. Kemudian ada grafik area dan grafik permukaan. Baik, Ibu akan jelaskan tentang bagian-bagian dari grafik. Yang pertama ini ya, adalah chart title atau judul grafik. Kemudian kita ke kanan, ini ada legend. Legend itu adalah bagian dari grafik untuk mengidentifikasi setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik. Jadi ini yang biru itu keprawisataan, yang orange tata boga, dan seterusnya. Bawah ini adalah horizontal axis, yaitu sumbu X atau sumbu horizontal ya. Ini adalah bagian dari grafik yang mengidentifikasi kategori pada grafik. Kemudian ada di bagian vertikal axis di sini ya. Kita kenal sebagai sumbu Y atau sumbu vertikal, yaitu bagian dari grafik yang mengukur nilai dari kolom. Jadi nilai-nilainya ada di sini. Nah, terakhir ini adalah data series. Ini adalah titik-titik data yang terkait dengan grafik ya, sehingga akan terbentuk seperti ini. Baik, untuk membuat grafiknya akan Ibu contohkan. Di sini Ibu punya data kasus COVID per hari di Indonesia pada bulan Agustus. Kita akan coba buat grafiknya. Langkah pertama, kita blok dulu keterangannya, yang positif, sembuh dan meninggal, dan data-datanya semuanya kita blok. Kemudian kita klik insert, kita pilih grafiknya, kamu mau yang mana. Nah, misalnya
Ibu mau pilih yang ini, yang kolom. Nah, ini ada macam-macam pilihan juga. Ini yang 3 dimensi. Nah, misalnya Ibu pilih yang ini, klik aja. Nah, ini adalah tampilannya setelah terbentuk grafiknya. Kemudian kita bisa mengedit grafik ini. Jadi kita akan mengubah stylenya. Kita pilih ya di ribbon design ini, kemudian kita pilih aja grafik stylenya. Ya, misalnya Ibu pilih ini. Nah, ini. Kemudian kita juga bisa mengubah judulnya. Saya ubah aja di sini. Ibu ganti data Nah, fontnya bisa kita atur, pilih di menu home, bisa kamu pilih ya, misalnya Ibu tetap aja, kemudian Ibu blok misalnya, kemudian warnanya terserah kalian. Nah, ini oke. Ini sudah stylenya kita ubah, kemudian kita juga mudah mengubah judulnya. Oke, selanjutnya kita cek, ternyata ini tanggalnya masih salah ya, tanggal 1 sampai tanggal 10, padahal data kita adalah tanggal 3 sampai 12, sehingga kita bisa mengeditnya, yaitu dengan cara kita klik grafiknya, kemudian di ribbon design. Nah, ini ada select data ya, kita edit aja tadi yang tanggalnya, kan di bagian sini ya, kita edit aja, edit. Nah, kita blok. Nah, ini ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini data tanggalnya sudah benar. Nah, kalau kalian ini grafiknya sudah benar, data di horizontal axis-nya ya nggak usah diubah gitu ya. Nah, ini sudah betul. Selanjutnya kita akan mengubah legend-nya. Ini kan ada di bawah. Misalnya kalian pengen legend-nya pindah ke kanan ya, kita pilih add chart element. Ini masih di ribbon design ya. Nah, kita pilih legend, kemudian kita pilih right. Kalau mau di atas ya kita pilih top. Oke, klik OK. Nah, ini grafiknya sudah betul, sudah jadi ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau mau merubah jenis grafiknya ya, kita bisa di change chart type. Nah, ini kita pilih aja, kalau mau garis misalnya ini ya. Nah, kita klik aja OK. Nah, ini sudah berubah menjadi grafik garis. Jadi kalau kalian mau mengubah jenis grafiknya, tinggal di change chart type aja, kalian pilih aja sesuai dengan keinginan atau kesesuaian dengan datanya. Gitu ya cara membuat grafik. Nah, selanjutnya untuk materi terakhir yaitu tentang conditional formatting. Nah, jika data yang kita masukkan ini sudah sangat banyak, sehingga kita akan susah untuk melihat pola informasi pada data tersebut. Nah, conditional formatting ini merupakan solusi untuk memvisualisasi. Conditional formatting ini menggunakan pemformatan berupa warna ya, kemudian data bar dan icon ya. Nah, kita akan coba misalnya di sini bagi yang nilainya di bawah 78 akan Ibu beri warna merah. Kita blok aja, kemudian kita ke conditional formatting, kemudian kita pilih highlight cell rules, kemudian kita pilih less than ya. Kita tulis aja di sini yang nilainya kurang dari 78. Kita beri warna merah ya, klik OK. Nah, ini nilainya yang di bawah 78 itu sudah merah. Nah, ini akan mempermudah kita untuk memperoleh informasi yang ada pada data kita. Atau kalau misalnya kita mau memberi warna bagi yang tidak remedi ya, dengan warna hijau, kita bisa klik di sini ya, di highlight cell rules, kita pilih yang teks. Nah, kita tulis di sini tidak remedi ya, kita ganti dengan warna hijau. Nah, klik OK. Nah, ini ya. Sedangkan format yang lain bisa kalian coba sendiri, misalnya ini untuk data bar. Nah, ini ya, kita lihat yang nilainya 90 itu hampir penuh ke satu sel, kemudian yang nilainya 65
dan sebagainya, bisa kalian lihat polanya ya. Nah ini kalau menggunakan data bar. Kalau color scale kita coba aja. Nah ini ya, yang nilainya 90 hijau, yang 85 hijau tapi lebih muda dan sebagainya. Yang icon bisa kalian cek ya di sini ya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.